Pemirsa, untuk mengetahui informasi terakhir soal kontak tembak antara kelompok Santoso dengan patroli aparat gabungan di Poso, kita sudah terhubung dengan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Ya, selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak Fali. Iya, bagaimana sebenarnya kronologis peristiwa kontak tembak ini? Iya, tadi pagi jam 10.15 telah terjadi kontak tembak di Desa Dewua, Kecamatan PPS, Kabupaten Poso antara anggota tim yang ada di Pos Sekat Dewua dengan kelompok sipil bersenjata yang mengakibatkan satu orang anggota Brimob, Brigadir Wahyudi Saputra tertembak dan dua pelaku dari kelompok sipil bersenjata juga tewas tertembak. Iya, lalu ini apakah? Ya, silakan ya, Pak. Ya, memang pada saat itu kedua kelompok sipil bersenjata itu sedang membeli bahan-bahan kebutuhan pokok seperti beras, kemudian supermi, kemudian beberapa kebutuhan yang lainnya. Setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian ditanya identitas, dia menunjukkan bahwa identitasnya di mobil. Kemudian setelah di mobil, tahu-tahu setelah keluar dari mobil melakukan penembakan terhadap anggota polisi. Namun bisa ditembak balik oleh anggota Brimob yang ada di sana sehingga mengakibatkan dua orang tersebut tewas. Baik, apakah saat ini polisi masih melakukan pengejaran misal terhadap sisa anggota kelompok tersebut, Pak? Ya, kemungkinan kan memang ini kan dua orang ini sedang turun untuk membeli bahan makanan. Kemungkinan di daerah-daerah terdekat di situ juga ada kelompok yang lain yang sekarang sedang dalam pengejaran. Kemungkinan itu bisa mungkin sampai besok atau mungkin seterusnya, tergantung pada situasi di sana. Kalau cuacanya nanti terhalang oleh hujan, ya barangkali akan dihentikan untuk pengejaran itu. Nah, ini yang dilakukan oleh anggota Brimob dan juga anggota TNI, karena yang di pos Sekat tersebut ada anggota Brimob dan juga ada anggota TNI. Pak Badrodin, sebenarnya berapa kekuatan kelompok Santoso di sana? Ya, kekuatannya kan terus bisa saja ini bertambah karena satu kadang-kadang menyamar menjadi petani yang di kebun itu, kemudian naik, kemudian memberikan support. Ada juga yang memberikan support, ada juga yang bergabung dengan mereka, yang baru bergabung juga ada. Nah, ini tentu bisa bertambah. Tetapi data kami sekitar 37 kelompok ini yang ada di atas. Oke, baik, kami akan ingin mengonfirmasi kembali. Tadi Pak Badrodin sempat menjelaskan jumlah korban ataupun dari pihak polisi yang menjadi korban tewas ataupun luka. Apakah kami bisa diulang kembali, Pak, untuk update-nya? Ya, yang dua orang dari kelompok sipil kelompoknya Santoso ini meninggal di tempat, kemudian juga anggota Polri yang tertembak di bagian dagunya ini dibawa ke rumah sakit Poso, kemudian sempat dilakukan pertolongan, namun tidak tertolong di rumah sakit sehingga meninggal tadi siang. Baik, selain dua orang yang terluka pada saat kejadian, apakah kemudian pada saat pengejaran juga ada polisi yang menjadi korban? Tidak ada, hanya polisi yang tertembak di situ. Kan tadi saya sampaikan bahwa satu orang tertembak di dagunya, yaitu Brigadir Wahyudi Saputra yang merupakan juga anggota Brimob yang ada di Poso. Iya. Kemudian dari hasil pemeriksaan, selain barang-barang yang sudah dibeli, kita juga bisa menyita satu punjuk senjata api laras pendek jenis pistol, kemudian 12 buah bom molotov, satu magasin pistol, satu senter, satu
stempel cam, 1 joystick loreng, kemudian 3 tas warna coklat, dan 3 butir amunisi. Sedangkan barang-barang tadi yang termasuk mobil, itu di dalam mobil terdapat juga 5 karung beras, 5 rak telur, kemudian 5 jerigen bima jadi 1 dus mie instan, kemudian 1 ikat durian yang ada di mobil Panther jenis pickup. Baik, pertanyaan kami yang terakhir Pak Badarudin, ini dalam pengejaran terhadap kelompok Santoso, apakah Polri juga bekerja sama dengan TNI dan apakah ada kesulitan tertentu yang dihadapi di lapangan sehingga akhirnya... Iya, bersama di pos itu juga ada unsur TNI, sehingga tadi waktu kontak tembak juga dengan unsur TNI, kemudian juga pengejaran ini dilakukan bersama TNI karena pos itu merupakan pos gabungan, sehingga pengejarannya pun dilakukan secara bersama. Baik. Nah, kemungkinan hambatan-hambatan terbesar kalau kemungkinan turun hujan itu menjadi satu hambatan dalam pergerakannya. Baik, terima kasih Pak Badarudin Haiti sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian tadi pernyataan Kapolri Jenderal Badarudin Haiti terkait kontak senjata antara aparat gabungan dengan kelompok teroris Santoso yang menewaskan 1 orang anggota BRIMOB dan 2 orang yang diduga kelompok Santoso. Pemirsa, penyidik tidak membutuhkan pengakuan dari tersangka berkaitan dengan kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin. Polisi hanya membutuhkan memperkuat alat bukti dalam kasus tersebut. Kita bergabung dengan reporter Pramadika Samudra dan juru kamera Rio Cornelianto di Polda Metro Jaya. Ya Pram, apakah ada perkembangan mengenai kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin? Ya baik Egan dan pemirsa, 10 hari sudah Jessica Kumala Wongso mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, dan hingga 10 hari ini memang kepolisian masih mengumpulkan barang bukti, di mana nantinya barang bukti tersebut akan diberikan ke jaksa penuntut umum untuk nantinya dibawa ke sidang pengadilan. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa memang hingga hari ke-10 ini Jessica Kumala Wongso masih dalam keadaan yang sehat dan juga stabil. Hal tersebut tadi ditegaskan oleh Kabid Dokes Polda Metro Jaya Kompol Musyafak. Dan sementara itu untuk perkembangan terakhir adalah memang hingga saat ini pihak kepolisian masih memperkuat alat bukti, di mana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 184 bahwa alat bukti tersebut adalah diantaranya petunjuk-petunjuk dan juga keterangan saksi dan juga surat-surat serta keterangan terdakwa nanti di pengadilan. Dan dengan itu saja hukum acara pidana sudah dapat menetapkan ataupun sudah dapat menuntut tersangka tanpa harus ada pengakuan dari Jessica sebagai tersangka. Dan berikut pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Muhammad Iqbal di Polda. Penyidik kasus ini tidak terlalu membutuhkan pengakuan, karena di dalam KUHAP alat-alat bukti ada 5 alat bukti. Yang kelima, urutan kelima adalah pengakuan terdakwa. Memang penting, tetapi tidak begitu penting. Makanya kami ingin membuktikan alat bukti yang kuat agar ingin kami kuatkan lagi. Polresta Depok bersama KPAI akan segera melakukan tes kejiwaan kepada tersangka begeng, penculik dan pembunuh siswa SD di Depok. Tes kejiwaan itu perlu dilakukan guna mengetahui motif tersangka membunuh korban karena keterangan tersangka selalu berubah-ubah. Penyidik Satreskrim Polresta Depok masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Januar Arifin alias Begeng. Selain tersangka, penyidik juga meminta keterangan sejumlah saksi, baik teman tersangka maupun warga yang tinggal tidak jauh dari rumah korban. Sejauh ini Polresta Depok masih menunggu hasil otopsi korban C dari Rumah Sakit Polri Jakarta untuk pendalaman kasus soal dugaan pedofilia atau adanya kelainan seksual pada diri tersangka. Ini masih dalam pengembangan kita karena tersangka ini masih seringkali berbalik untuk pernyataannya, sehingga tadi kami sampaikan untuk penyidikan kedepannya kita libatkan juga dengan tim psikologi dan tim laboratorium forensik untuk mengetahui secara pasti kepribadian dan perilaku serta kejiwaan dari tersangka. Januar
Arifin alias Begeng, penculik dan pembunuh siswa kelas 1 SD di Depok, Jawa Barat, dikenal sering bersosialisasi di lingkungan tempat tinggal korban. Meski tinggal di Jakarta Timur, Begeng diketahui warga sudah 4 tahun bermain di wilayah Beji, Depok. Kios perkakas dan warung kopi menjadi tempat tersangka Januar Arifin alias Begeng menghabiskan waktunya di Beji, Depok, Jawa Barat. Namun tidak terlihat kecurigaan dari warga sekitar terhadap tersangka. Pasalnya warga sudah mengenal tersangka selama 4 tahun. Begeng dikenal warga sekitar rumah korban sebagai orang yang suka bergaul baik kepada anak-anak maupun orang dewasa. Warga tidak menyangka jika Begeng sebagai tersangka penculikan dan pembunuhan. Sebelumnya, tersangka Begeng ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polresta Depok di kediamannya di Jalan Cipayung, Jakarta Timur. Di dalam rumah tersangka, polisi menemukan korban J dalam keadaan tidak bernyawa. Pelaku sendiri pernah terlihat bareng sama korban gitu Pak jalan. Ya, bocahnya mainnya sini tiap hari. Oh sama, korban juga sering main di sini. Iya. Ya mainnya di sini, sebenarnya nggak ada lahan bocah, main sepedanya sini. Tiap hari. Tapi kesehariannya dia main sama anak kecil? Enggak, main deket deh. Itu bocah kenal sama dia. Kenal, banyak bocah kenal sama dia doang. Tapi pelaku tersangka ini kenal sama orang tua korban? Kenal, udah sering beli order di situ. Sejak di bengkel kalau nggak ada alat, sono belinya. Tapi emang dia kerja nggak sih Pak kesehariannya Pak pelaku itu? Kalau katanya buka ini percetakan, tapi sehariannya mainnya di sini gitu. Tiap hari selalu terlihat di sini? Iya, nggak jelas. Tapi Bapak sendiri tahu rumahnya dia di mana? Nggak, orang sini nggak ada yang tahu. Taunya Pondok Gede aja, cerita dia. Ibu melihat keseharian namanya deket ya lokasinya. Keseharian pelaku itu seperti apa sih? Biasa aja, nggak ada kelainan, biasa aja. Tapi memang sering mainnya sama anak-anak kecil? Enggak juga, nggak sama siapa aja dia. Jadi orangnya gampang, kalau zaman sekarang tuh orangnya gaul gitu. Sama siapa aja dia nggak deket. Setahu Ibu dia udah berapa lama di sini main? Sebelum ini, udah 4 tahun, 3 tahun udah lama. Udah di sini? Tersangka penculikan dan pembunuhan bocah SD tiba di Mapolresta Depok, Jawa Barat dengan tangan diborgol. Tersangka Begeng langsung menjalani pemeriksaan. Dengan pengawalan ketat dari kepolisian bersenjata lengkap, tersangka penculikan dan pembunuhan siswa SD ini tiba di Mapolresta Depok. Tersangka ditangkap di rumahnya di wilayah Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur. Saat penangkapan, polisi menemukan korban, seorang anak berusia 7 tahun dalam keadaan meninggal. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sebuah motor yang digunakan tersangka untuk menculik korban. Tersangka langsung dimasukkan ke ruang gelar perkara untuk menjalani pemeriksaan. Jamaluddin, siswa SD di Depok, menjadi korban penculikan pada Sabtu kemarin. Ia ditemukan